Puji Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di Morning Coffee hari ini bersama saya, FJ, atau Joshua Supit. Dan kita ada di episode yang keempat, luar biasa. 4 minggu sudah kita berjalan, saya yakin kita bisa melihat hal-hal yang tentunya dari Tuhan untuk kehidupan iman Kristen kita sebagai keluarga tubuh Kristus, sehingga kekristenan kita tidak stagnan tapi terus bergerak maju ke depan. Nah, episode ini, yang keempat ini, saya mau beri judul Gereja Culture itu apa sih? Yes, pertanyaannya adalah Gereja Culture itu apa sih? Yang menarik hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang luar biasa. Dan hambanya yaitu Pastor Ray Kaunang. Kare, welcome. Yes, saya manggilnya Kare karena sudah menjadi kakak keluarga kita juga, bahkan Pastor Ray, Pastor Debbie juga adalah hamba Tuhan yang memberkati pernikahan kudus kami. Dan Pastor Ray ini adalah gembala dari Gereja Bethel Indonesia, Philadelphia yang ada di kota Sydney, Australia. Ya, luar biasa, saya senang bisa ada hari ini di 2 episode ya, minggu ini, Jumat ini. Dan Jumat minggu depan, karena tentunya ada banyak hal yang perlu dibahas bagi kita orang Kristen, gereja Tuhan. Kembali ke situ intinya, gereja culture itu apa sih? Dan yang menarik adalah Pastor Ray Kaunang sudah 35 tahun di dalam ladang pelayanan dan hambanya juga seorang ketua dari Badan Pekerja Lengkap khusus luar negeri dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, yang artinya adalah memang global. Pengalaman kehidupan kepemimpinan rohaninya global. Saat ini juga menjadi seorang teacher dan mentor teolog dari Gereja Forward Living Church yang Tuhan titipkan untuk kami layani dan gembalakan. Dan saya sudah mengenal hambanya cukup lama. Yang menarik juga, hambanya sudah beberapa kali keliling dunia. Nah, ini menarik nih. Saya angkat keliling dunia. Kenapa? Karena dalam perjalanan kehidupan imannya bisa dibilang sudah cukup banyak makan asam garam, baik kehidupan, baik keluarga dan pelayanan, alias juga ya kagak nora-nora amat lah. Jadi kalau bicara kagak ketinggian, kagak, kalau orang bilang ngibul-ngibul, bohong-bohong, atau mungkin nggak perlu jualan-jualan yang hanya, selalu saya bilang ini, ngeri kalau sekarang semua punya konten tapi ujungnya kembali kepada pemujaan diri sendiri, narsisme yang tinggi dan akhirnya menyakiti hati Tuhan. Nah, kita selalu belajar di Morning Coffee ini mengangkat topik-topik yang real, yang otentik, yang utuh, supaya apa? Supaya kita, gereja Tuhan, anak Tuhan, bisa menjalani kehidupan kita dengan tanggung jawab yang benar, pengertian yang clear bahwa semua kita punya tujuan. So, hari ini kita akan diskusi Kare, gereja culture itu apa sih? Mungkin kalau ngomong culture itu sebenarnya satu kosakata baru nih untuk orang-orang di Jakarta yang nggak semuanya tahu. Tapi sebenarnya kalau Anda buka di Kamus Bahasa Indonesia, kata culture akan muncul tuh definisinya. Culture yang dimaksud itu buat kita pemahaman definisi adalah sesuatu yang keren, tetapi sesuai fungsinya. Begitu. Jadi sesuatu yang tepat, contoh, wah bajunya culture tuh. Maksudnya bajunya culture tuh bukan brandnya loh. Tapi waktu orang memakai baju itu, yes, itu mewakili karakter dan nilai hidupnya. Jadi nggak tabrakan. Jadi kalau orang ngeliat tuh nggak aneh, justru menginspirasi. Jadi culture itu artinya sesuatu sesuai fungsi, fit in, tepat sasaran. Justru culture itu nggak membuat orang lain ngenyek, nggak membuat orang lain malah ya ngeledek gitu, sedikit menghina. Jadi kalau kita bilang, culture tuh, jadi kerennya tuh menginspirasi, membuat kita, pengen kayak dia, pengen seperti itu. Nah tentunya, ya ini kan pakai kosakata sekarang ya, tapi kan kalau bicara gereja itu milik Tuhan, dibangun oleh Tuhan sendiri. Of course, kita nggak mau juga bicara culture di sini konteksnya kepada hype, kepada zaman atau hal-hal yang mungkin standarnya dunia. Kita nggak mau. So hari ini kita belajar aja langsung tanya. Karena sebenarnya
gereja itu tuh seperti apa sih? Apalagi di masa sekarang kita baru lewat pandemi. Iya. Banyak loh saya masih ketemu teman-teman, ya merasa nggak terlalu penting lagi onsite. Oh, gitu. Yes, ada beberapa ketemu teman-teman ditanya, udah gereja? Belum balik. Malah jawabannya juga sangat gampang, udah keasikan. Sama aja kan online sama onsite. Jadi kita mau melihat hari ini atau juga minggu depan lanjut, kalau kita orang Kristen, dengan perkembangan gereja yang jumlahnya makin banyak, cara pilih gereja yang culture tuh gimana sih? Nah, itu penting loh. Iya benar. Ya karena betul. Ya ampun, gereja jumlahnya 10 tahun lalu sama gereja hari ini jumlahnya berlipat-lipat kali ganda. Dan semua gereja kasih promo, kasih campaign, advertising kan. Nah banyak kan yang diangkat di campaign itu. Nah buat kita orang luar sih seneng-seneng aja kalau ngelihat ya apa yang ditampilin di sosmed, apa yang mungkin pemimpin rohaninya lagi omongin topik-topik hotnya. Ya orang-orang yang mungkin belum bergereja lokal, belum mengerti kekristenan yang benar, ya bisa mudah dengan pilih. Tapi kita hamba-hamba Tuhan, ya kita juga nggak mau membiarkan ya iblis membuat gereja menjadi tersesat dalam kebingungan. Karena pada akhirnya, again, mencari kemurnian dari kehidupan bergereja itu yang kita perlu tahu. Seperti apa sih atau gimana sih cara milih gereja yang kaya? Thank you Kari. Nah ini pertanyaan yang bagus juga nih, bukan bagus. Kata culture itu pertama kali saya dengar tuh dari Pastor Jos. Tahunan yang lalu. Saya mikir-mikir apa ya culture nih artinya apa. Saya pikir tuh seperti kata kultur gitu. Oh kultur gitu, oke. Sama seperti kata meme itu, kata meme kan ada, ada meme. Saya pikir meme itu apa gitu. Oh itu lain dalam konsep saya gitu. Nah, lalu culture ini waktu Pastor Jos menikah di Austria ya kalau salah ya, di Austria di Wina. Kan saya tanya tuh teman-temannya tuh, itu culture apa itu? Wah. Si Pastor Jos katanya, Jos mah culture tuh orangnya. Oh gitu, culture tuh apa? Ya gimana ya Pak neranginnya ya Pak ya. Rada-rada susah juga katanya. Tapi teman-temannya itu teman-teman yang culture lah gitu. Yang datang pada waktu itu. Nah menarik tadi kan definisi yang sebenarnya saya baru tahu loh. Definisi culture itu sesuatu yang fit ya gitulah. Sesuatu yang fit lah istilah dari tadi ya. Dan ada satu kata di dalam Alkitab itu, kata ini kata yang selalu mendengung-dengung di otak saya. Itu kata di dalam surat surat Efesus pasal yang keempat itu ayat 1 sampai 16 itu dia bicara ada satu kata supaya pertumbuhan rohani itu menjadikan jemaat itu fit. Nah itu nggak ada kata fit dalam terjemahan bahasa Indonesia, tapi memperlengkapi supaya mereka itu bisa katartismos. Katartismos itu fit artinya cocok, tepat dalam fungsinya. Jadi orang Kristen itu kalau dibawa di dalam kegiatan bergereja, nah mereka itu tugasnya pemimpin gembala jemaat itu membuat mereka tuh fit di dalam pertumbuhan rohaninya, cocok. Ngepas gitu. Nah ini kan membutuhkan namanya model gereja yang harus melakukan yang demikian gitu. Nah banyak sekali gereja itu sekarang kalau saya lihat ya dari pengalaman 35 tahun lah gini ya. Banyak gereja itu tidak mengusahakan gerejanya itu supaya menjadi tempat yang fit, yang cocok bagi pertumbuhan jemaatnya. Nah, kata-kata culture ini juga itu berhubungan dulu dalam tahun 2010 itu 2008 itu mulai ada kata yang keluar masuknya namanya gereja yang relevan. Nah, gereja yang relevan. Ternyata relevan itu bukan culture gitu, bukan culture itu bukan. Nah, konsep gereja relevan itu adalah konsep yang dipakai dulu di gereja-gereja di Amerika. Jadi misalnya ini gerejanya ini susah berkembang. Jadi mereka berusaha untuk merelevansikan
message yang disampaikan Supaya atau nyambung ya. kegiatan bergereja itu seperti paling tidak seperti dengan budaya ada di tempat itu. Good. Makanya muncul gereja-gereja yang mengatakan kalau kita khotbahnya kita pertama kali nggak usah pakai alat nyanyian yang itu ya, nyanyian gereja lah, tanda kutip nyanyian rohani. Ya pakai aja musik jazz kayak lagu-lagunya yang dulu yang kata-katanya supaya bagus. Nyambung sama yang di luar lah, supaya nyambung sama yang di luar. Nah, supaya waktu orang-orang yang diundang mereka bilang, ini kok bukan kayak gereja seperti gereja mama saya gitu. Nah itu, it's not like my mom's church gitu, or my grandma's church gitu. Nah itu relevan. Nah bahayanya relevan ini akhirnya message-message yang disampaikan itu message-message yang hanya untuk menjangkau mereka pada waktu yang tertentu dan tidak membawa mereka kepada pemahaman yang lebih mendalam. It's okay sebenarnya. Nah, model-model konsep gereja relevan ini adalah misalnya khotbah-khotbah yang dipakai adalah khotbah-khotbah sermon-sermon itulah sermon-sermon motivasi. You bagus, Anda bisa melakukannya, bla bla, dan itu yang dipakai. Dan itu nggak salah ya? Oh nggak salah. Nggak salah. Nah, kembali kepada konsep, nah itu kan ada hubungannya relevan dengan culture ini atau yang fit ini. Nah kita mau pilih yang mana? Good. Ya pasti kan kita pilih yang sebenarnya seperti teks Alkitab Efesus pasal 4. Harusnya gereja itu fit, culture, cocok, dan kecocokan itu, fitnya itu tergantung daripada kepribadian daripada gembala jemaatnya. Nah gembala jemaat ini memegang peranan penting untuk mengculturekan gerejanya gitu. Dianya menjadi sumber inspirasi gitu. Makanya salah satu model kepemimpinan di dalam gereja seorang gembala itu dia harus menginspirasi, inspire dia punya people dan bukan memuja dia tetapi dia sumber inspirasi gitu. Ya keluarganya lah harus menjadi inspirasi, anaknya bisa menginspirasi. Ya dengan segala keterbatasan yang ada ya. Dan orang-orang dalam people yang dia lihat itu akan selalu melihat dia, oh iya ya. Dan kalau boleh jujur nggak gampang ya karena ini kita berdua nih bener-bener gembala gereja lokal. So kita angkat konten gereja atau bicara gereja culture itu apa sih? Perlu tahu juga bahwa kita berdua ada di situ. Jadi kita udah melewati ya. Saya justru pengalamannya asam garamnya lebih banyak, tapi bukan berarti saya absen dari asam garam badai. Kita berdua udah juga melewati momen-momen panic attack. Nah, ya nanti waktu Anda punya kehidupan yang melekat dan Tuhan mengutus Anda lebih fokus, baru Anda ngerti nih apa yang kita omongin. Tapi kalau boleh jujur, menjaga tadi bahwa kita sebagai gembala harus menginspirasi, tapi juga hati-hati dengan ujungnya jangan kembali ke gue lagi, ke saya lagi. Iya, itu berbahaya. Jujur aja ya. Di zaman ini nggak gampang karena kita kan nggak lepas dari telepon kita, device kita, sosmed, konten, dan kita selalu senang untuk dipuji. Bahkan kita selalu senang, bahkan kalau even saya senang loh kalau bisa ada kayak sekarang kita nyiapin untuk akhirnya ketemu di morning coffee ini. Tapi bukan hal yang mudah untuk tetap fokus di pikiran saya bahwa no, this morning coffee is not about me. Tapi saya berdoa morning coffee ini Tuhan pakai supaya dimanapun Anda berada, friends, FLC family, bahkan Anda yang belum Kristen, belum pernah ke gereja juga mengerti bahwa Anda bisa percaya morning coffee ini. Karena informasi-informasi yang Anda terima ini bukan dikembalikan untuk saya terlihat hebat, Pastor W terlihat keren atau komplit. No. Justru morning coffee ini saya berdoa Tuhan pakai untuk melawan tipu daya iblis. Melawan segala macam manipulasi kejahatan iblis yang seringkali menyerang pikiran-pikiran kita. Sehingga saya nggak mau teman-teman, friends, FLC family, Anda menjalani keseharian Anda. Kalau Pastor Ray bilang, lu Kristen tapi stemnya nggak ada. Lu ke gereja tiap minggu sih, melayani tiap minggu, tetapi di hari-hari biasa stemnya itu nggak ada. Nah ini yang saya nggak mau. Jadi kita belajar banyak lagi nih Pastor Ray, thank you banget. Nah ini yang berbahaya sekarang di dalam gereja modern sekarang ini ya, postmodern ya.
Gereja postmodern itu karena perkembangan sosmed yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya kan pendeta itu kan dia selalu ada di depan. Dan yang membahayakan akhirnya pendeta-pendeta atau gembala jemaat itu memposisikan dirinya seperti para selebriti gitu. Nah, selebriti menggunakan platform medsos ini karena memang dia harus melakukan yang demikian gitu. Kita nggak bisa menyangkali medsos itu penting, tetapi panggilan kita bukan menjadi selebriti. Wow. Panggilan kita adalah menjadi hamba Tuhan, gembala jemaat yang menginspire people, menginspirasi people. Saya juga nggak menyalahkan teman-teman yang followernya banyak gitu. Ada satu pendeta kita tuh di Eropa tuh followernya 600.000, tetapi orang nggak pernah tahu mukanya dia siapa, cuma suaranya doang aja gitu. Yes. Nah, ini kisah nyata loh. Ini benar. Kisah nyata ya. Dan saya pikir ya ini baru benar nih, nggak kelihatan orangnya, cuma lihat gambar-gambar gitu. Nah, kadang-kadang ya memang temptationnya kita ya, karena saudara kita semua pegang HP dan HP kita smart, nggak dumb smart, nggak bodoh gitu. Jadi HP-nya kita itu ya membantu kita, berbahayanya begitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita terjebak sebagai hamba Tuhan, berlomba-lomba untuk menjadikan kita itu sebagai public figure. Betul, kita public figure, tetapi bukan sama seperti politician atau para selebriti itu. Nah, ini mesti hati-hati, dan ini merupakan PR-nya para pendeta-pendeta muda yang sekarang gitu. Menjadikan kesaksian di platform medsos, iya bagus. Tetapi jangan sampai kita terjebak untuk hal itu. Dan itu menyedihkan sekali ya. Anak-anak muda sekarang yang ingin jadi pendeta berlomba-lomba untuk dan banyak loh yang menjadi pendeta. Banyak banget. Dan saya pikir-pikir, aduh, mesti dibenerin dulu, dengan konteks. Kembali ke tadi itu, kalau saya tuh senang di gereja gitu, senang di gereja. Dan gereja itu bukan tempat yang membosankan. Gereja itu tempat yang fun. Kita udah belajar di Bible kelasnya kita bahwa kemuliaan Allah, sorga itu tempat yang fun. Penuh segala sesuatu yang tempik sorak. Memang ada waktu-waktunya ini kalem, tapi tempat itu penuh dengan kegairahan ya. Saya pakai kata kegairahan gitu. Jadi gereja itu bukan tempat yang boring, tapi tempat yang penuh dengan kegairahan. Orang-orang di dalamnya penuh sukacita. Pengalaman hidup yang mereka alami, perjumpaan dengan Tuhan, kesulitan-kesulitan itu adalah sebuah bentuk kegairahan ilahi, katanya John Piper. Itu sebuah desire-nya Allah gitu. Kita menginginkan Allah dan itu ada kegairahan di dalamnya. Kata gairah itu tidak berarti, walaupun di kamus itu kata gairah itu menunjukkan kepada sensualitas. Tetapi kegairahan yang dimaksud kegairahan yang wow, satu keinginan yang gitu. Membuat enggak tahan harus keluar, harus terjadi. Dan itu harusnya gereja demikian. Nah, itu gereja culture tuh. Gereja culture tuh harus bisa membuat. Iya, bisa membuat hal yang demikian. Dan harus fit. Harus fit. Ini kata kuncinya kan fit, cocok. Nah, kecocokan itu dimulai daripada the prime personnya. Prime person adalah gembala jemaat. Sekalipun jemaat-jemaatnya punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Situasi kehidupan masalah berbeda-beda, tetapi menjadi tantangan bagi sebuah gereja lokal untuk bisa memfit in. Siapapun yang hadir, yang Tuhan bawa untuk benar-benar dipersiapkan. Betul. Ya, kembali kepada amanat agung. Jadi nggak bisa juga menjadi pemimpin atau gereja yang selfish. Dan saya selalu belajar dari Pastor Ray adalah tentang waktu. Saya ingat banget mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu di Sydney, Pastor Ray pernah bilang, Josh, kalau kamu dipercayakan untuk memimpin, mengelola, mengembalakan gereja, jadilah seperti pohon beringin. Berakarnya tuh harus ke bawah dulu, yang lama, yang dalam, biar kuat kokoh. Nanti otomatis akan ke atas, dan waktu ke atas
yang namanya ke atas selalu ada badai, Betul. ada angin, hujan deras ya, longsor, Iya. tapi pohon yang tertanam berakar ke bawahnya kuat dan lama, apapun masalah yang datang di atas dia akan tetap berdiri. Jadi Iya. ini juga menjadi tantangan buat gereja culture. Nggak mungkin gereja culture atau gereja yang bisa fit, yang sesuai, nggak punya waktu untuk diproses. Oh iya, itu sesuatu yang natural ya. Tapi Hal yang sayangnya ya kita kan even myself ya, saya juga kadang-kadang ada gemes-gemesnya juga kan. iya, Kadang-kadang yes. ini gimana sih ya? Kadang-kadang saya suka ngobrol gitu sama Tuhan, saya bersyukur Tuhan pilih 2014 hidup bersih, pertobatan total. Dan ya kita ngerti lah kalau hidup bertobat tiap hari sungguh-sungguh tuh nggak gampang. Dalam pernikahan juga bukan hanya menikah tetapi membawa nilai-nilai Kristus ke dalam keluarga sebagai suami kepada istri, ayah kepada anak-anak dengan penuh komitmen terus cukup konsisten tuh nggak gampang ya. Kita kalau khotbah teori banyak, tapi itu sebabnya saya selalu bilang ya saya culture karena saya selalu belajar hidup saya di gereja, hidup saya di luar gereja, lagi sama teman-teman yang even nggak Kristen sekalipun ya. Saya sih punya teman banyak banget. Dan saya bersyukur sampai hari ini pembelaan dan izin Tuhan. Saya berterima kasih sampai pagi ini belajar untuk tidak jadi batu sandungan. Dan itu nggak mudah. Oh iya. Itu nggak mudah. Makanya penting tadi seperti apa yang Pastor katakan, gereja culture itu ya harus bisa fit in. Nah, tapi masalahnya terlalu banyak penilaian atau mungkin pilihan Pastor. Yeah. Kira-kira jemaat atau orang-orang yang mau ke gereja, pakem-pakem itu yang harus dipegang apa sih untuk memilih gereja culture? Ya salah satu yang kalau kita masuk ke sebuah gereja. Apakah yang ribuan dulu jemaatnya pasti, wah ini yes, ini grow gitu. Enggak, itu sesuatu pandangan, view yang menyesatkan gitu. Gini, kalau masuk sebuah gereja ya, entah itu besar atau kecil atau medium, seseorang tuh harus punya gini. Kalau kita masuk sebuah organisasi jadi klub member lah, apalah istilahnya, yang kita harus lihat adalah apa tujuan daripada gereja itu. Dan yang paling penting sebuah gereja itu waktu kita masuk, ini gereja ini punya visi nggak? Nah visi itu kan melekat kepada pemimpinnya. Nah gereja itu ini saya kasih tahu rahasia besar ya. Yes. Kita akan lanjut di next episode. Sebagaimana tadi Pastor bilang, ada rahasia yang Anda perlu banget dengar tentang gereja culture itu apa sih. So, watch out. Bless you.